Hungarian Grand Prix 2025. Setelah balapan ini akan ada Summer Break Leg 2 dan F1 akan comeback di Dutch Grand Prix 3 minggu lagi ya. Tapi sebelum kita nunggu 3 minggu itu, gimana Hungarian Grand Prix 2025 ini? Untuk rating gue akan berikan 4 dari 5 karena last lap tadi itu benar-benar bikin gigit kuku sih. Benar-benar seru dan nge-carry balapan ini. Dan itulah kenapa gue kasih rating 4 dari 5. Kalau misalnya nggak ada battle di akhir-akhir itu mungkin ya 2,5, 2,75 lah paling gue kasih ya. Jadi taruh basa-basi, langsung aja gue mulai bahas winners and losers Hungarian Grand Prix 2025. Winner-winner chicken dinner udah jelas akan gue berikan ke Lando Norris. Jadi ini strateginya tuh mirip kayak Oscar di Belgia kemarin, di mana kali ini yang rugi di akhir balapan nanti itu justru Lando karena dia one stop. Tapi dia diuntungkan karena ya cuma one stop, sementara Oscar tuh two stop. Kalau di Belgia kan Oscar yang bakal rugi di akhir karena stop lebih awal, sementara Lando stop di agak telatan gitu. Tapi kali ini Lando tuh benar-benar melakukan taktiknya sama kayak Oscar dan mungkin lebih berat lagi ya karena dia benar-benar harus habis-habisan menahan dia di akhir-akhir balapan sampai Oscar juga nge-jumpscare dia berapa kali ya. Jadi balapan yang solid dan gigih juga dari Lando mencoba one stop di mana pastinya nggak mudah. Apalagi dia juga harus meng-carry ban hard selama 40 lapan ya. Apalagi Lando juga sempat kehilangan beberapa posisi juga saat balapan. Dan karena satu stop itu benar-benar layak lah untuk akhirnya bisa menang. Dan title fight kembali memanas nih menuju Summer Break leg kedua. Ini tuh title fight-nya ibarat jungkat-jungkit lah ya. Lando menang, gap mengecil. Oscar menang, gapnya melebar karena jarak poin posisi ke-1 dan posisi ke-2 itu kan 7 poin. Jadi bumerang efeknya itu bisa secepat itu. Dan karena itulah title fight musim ini antara keduanya itu seru gitu. 9 poin sekarang gapnya dan gak sabar gue untuk Summer Break leg kedua. Tapi yang paling penting dan paling kocaknya, PDMK Leclerc balik lagi. Buya kedua akan gue berikan ke Aston Martin. Pak Denando ini loh, dah lah encok di FP1 di mana dia nggak bisa tampil dan kelihatannya Felipe Drugovich bisa aja gantiin beliau. Untuk kesekian kalinya Felipe Drugovich malah kena PHP karena Nando udah nggak encok lagi di FP2 dan sisa weekend ini di sideline lagi dia kan. Tapi Aston di sini gacor juga pace-nya. Dua-duanya kenceng dan Nando bahkan sempat salip Lando di awal-awal dan pada akhirnya mempertahankan posisi kelima itu, sementara Lance Stroll finish di posisi ke-7. Penasaran gue, apakah mobil mereka tuh dicium sama Adrian Newey sebelum kesini? Karena di Belgia minggu lalu, mereka tuh babak banget cuy. Tiba-tiba di sini jadi gacor kali. Gelo juga dan hasil ini penting banget untuk mereka karena bisa sedikit menjauh dari Racing Bulls dan Haas. Dan tentu saja, Alpine. Padahal gue lagi bahas Aston Martin, apa gue bawa bom boklat gitu kan? Kebiasaan nih gue BTW. Buya ketiga akan gue berikan ke Gabriel Bortoleto. Lagi-lagi nih orang buktikan kelasnya ya dengan gak hanya meng-qualify Nico untuk ke-8 kalinya kalau nggak salah musim ini, tapi juga meraih best qualifying positionnya di posisi ke-7 dan sepanjang balapan berada di posisi ke-6, menahan salah satu pembalap yang dia kagumi yaitu Max Verstappen dan juga berduel dengan sensei-nya yaitu Nando ya. Dan sepanjang race, ya kalem aja sih menunjukkan taringnya meskipun gak disorot banget ya. Pada akhirnya, Gabriel Bortoleto finish di posisi ke-6, best finishnya di F1, dan gokil juga bisa finish di situ dengan mobil Gojek itu yang udah di-upgrade. Mantap kali ya kan? Makin lama makin susah aja nih gua nentuin Rookie of the Year musim ini. Enggak deh, sebenarnya gampang sih tuh. Udah jelas lah, si Ono Franco Colapinto lah Rookie of the Year. Jangan so iya deh. Nah, sekarang kita akan ke ente-entenya nih, dan gue akan berikan ke Lewis Hamilton yang pertama. Oke, Lewis ini gue cukup shock ya. Kayak Ferrari pace-nya itu di tangan Charles at least ya. Dari free practice tuh bisa nantangin McLaren sedikit, walaupun McLaren terlihat akan dominan. Cuman Lewis tuh udah off pace dari free practice. Lalu Charles dapat pole, ya walaupun PDMK juga ujung-ujungnya ya. Tapi Lewis gagal tembus Q3 lagi. Lalu Lewis pun saat di interview juga udah down banget setelah itu ya, sampai ngomong ini tuh salah pembalap, ya dimana itu dia gitu maksudnya ya. Mobil satunya aja bisa pole dan gue malah di sini merasa nggak berguna gue gitu, useless ya. Mungkin Ferrari itu harus ganti pembalap. Gelo, kok jadi mode Sakura gini? Sangat merosakan. Baru kali ini gue ngeliat pembalap tuh down sampai segitunya, apalagi ini juga datang dari 7 kali Jordan yang ngomong ya. Lalu di race juga nggak bisa berbuat banyak, walaupun start di hard dan mencoba one stop. Cuman bisa berada di posisi ke-12 aja ujung-ujungnya. Dia salah satu track dimana dia tuh sukses banget, dan gue expect lebih sih emang dari Lewis ya.
Apalagi rekan timnya yang bilang ini track kryptonite dia di F1, malah buat kejutan si Charles ya kan, dapat pole walaupun PDMK lagi-lagi. Malah kebalik ini ya, karena ketukar kali skillnya di sini. Tapi ya ini udah 14 balapan. Belum satu kali podium loh Lewis di debut musimnya bersama Ferrari. Ini podium yang benar-benar di balapan utama ya, bukan sprint ya. Dan gue Selasa besok seperti janji gue, karena dia gagal dapat podium, gue akan bahas lebih lanjut lah soal performa Lewis musim ini. NT kedua akan gue berikan ke Red Bull. Benar-benar struggling parah mereka di sini. Dan karena ini juga lumayan banyak medium sama slow corner, jadi emang agak mimpi buruk untuk Red Bull kalau udah ada track yang banyak tikungan tersebut lah. Dan terbukti ketika Yuki yang dimana gapnya ke Max juga nggak jauh banget ya, tapi tetap KO di Q1. Lalu Max juga cuma bisa qualified di posisi ke-8. Dan di race juga sempat berapa kali melakukan beberapa manuver gokil di chicane dan beberapa manuver yang patut dipertanyakan juga. Ya kan tau lah ya maksud gue ya. Dan Yuki juga ya tidak bisa berbuat banyak meskipun udah ganti beberapa komponen mesin dan start dari pit lane. Jadi benar-benar weekend yang patut dilupakan untuk Red Bull, dan mereka harus segera memperbaiki mobil mereka yang dimana kedua pembalap tuh bisa minimal nyaman dulu aja lah dan gak banyak cincong gitu ya kan ya. Yang penting nyaman dulu lah, nggak usah ngebut McLaren gitu. NT ketiga akan gue berikan ke Nico Hülkenberg deh. Karena pertama, dia KO di Q1 dan untuk kesekian kalinya kena out qualified dari Gabriel Bortoleto, dimana lagi-lagi dia tuh menunjukkan kenapa dia juara F3 dan F2 secara berturut-turut, dengan lagi-lagi tebus Q3, out qualified Nico Hülkenberg, dan juga out qualified Red Bull Max Verstappen. Sementara Nico Hülkenberg startnya oke, dia naik beberapa posisi, tapi karena false start itu dia kena penalti dan cukup menghancurkan balapannya. Lalu cekcokan berapa kali sama Yuki dan lagi-lagi balapan yang underwhelming banget, sementara Gabriel tuh cetak poin lumayan besar. Setelah dapat podium pertamanya sebulan yang lalu, jadi melempem gini si Nico ya. Malah yang gacor tuh rekan timnya gitu. Mungkin seluruh cakra itu udah kesedot pas podium kemarin mungkin ya. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Asli cuy, gue baru pulang dari nobar lagi ya. Gue ikut nobar 2 minggu berturut-turut. Capek banget di BTW, gue baru sampai langsung buat video dan ngedit cuy. Ya wes, kenapa aku banyak cincong nih BTW. Oke lah, seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.